Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Teks eksposisi digunakan untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya, teks eksposisi dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuan dari teks eksposisi yaitu agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Ciri teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat objektif dan tidak menggunakan kata atau frasa yang menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak pada pihak apapun. Selanjutnya, ciri teks eksposisi yaitu bersifat informatif. Artinya, setelah pembaca membaca teks tersebut, pembaca dapat menemukan informasi. Ciri selanjutnya yaitu teks eksplanasi memuat sebuah fakta. Fakta di sini biasanya berupa angka. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku dengan ragam ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, juga menggunakan tanda baca dan ejaan yang sesuai dengan PUB. Struktur teks eksplanasi ada 3. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya ada di awal teks, yaitu berisi tentang topik yang akan dibahas oleh penulis. Selain itu juga berisikan tentang opini penulis. Yang kedua yaitu tentang argumentasi. Pada bagian ini berisikan tentang bagaimana opini tersebut didukung oleh argumentasi berdasarkan fakta dan data statistik. Yang ketiga yaitu tentang penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf terakhir sehingga disebut juga dengan kesimpulan atau penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang pertama yaitu menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan untuk data menyajikan informasi. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup, harus bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Yang kelima, penggunaan leksikal. Dan yang keenam, yaitu menggunakan konjungsi. Sekian pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.